Bab 51. Diunggah oleh Baca Suara. Hei, bukankah itu salah satu perwira DC? Kurasa namanya Arthur, kan? Bukankah dia tahun pertama? Bagaimana dia bisa masuk ke komite disipliner? Apakah dia memiliki koneksi atau sesuatu? Bodoh. Bahkan jika dia memiliki koneksi, aku mendengar semua orang dari komite disipliner harus benar-benar kuat. Dia agak imut, bukan? Ya, dia benar-benar tipeku. Rubah putih di atas kepalanya sangat menggemaskan. Saya duduk di belakang kelas bersama Elia di sebelah saya. Gumaman dan bisikan terus-menerus yang bergema di dinding membuat kepalaku sakit. Profesor untuk kelas pertama kami, Fundamentals of Magic Theory, belum tiba, memungkinkan diskusi pagi ini. Lihatlah betapa populernya Anda, Tuan DC Officer, Elijah menyikut saya dengan sikunya sambil memberi saya senyum sinis. Sebelum saya mendapat kesempatan untuk merespons, orang yang saya duga adalah profesor, berjalan dengan langkah percaya diri. Profesor kami tampak sangat muda, paling banyak, berusia pertengahan 30-an. Dia memiliki rambut coklat yang terpotong rapi dan rapi. Wajahnya baru saja dicukur untuk mengungkapkan rahang yang sempit. Dia berada di sisi yang lebih tipis, tetapi sama sekali tidak keluar bentuk. Proporsinya bagus untuk tukang sulap, yang bisa kukatakan dari tongkat yang diikat di sisinya. Menggunakan folder yang dia pegang sebagai palu, dia membantingnya di podium depan sebelum berbicara. Sekarang, aku menyadari bahwa ada banyak hal indah untuk dibicarakan, tetapi kalian tidak pandai bergosip. Jika orang topik berada di ruangan yang sama dan dapat mendengar apa yang kamu katakan, maka itu benar-benar bukan bergosip sekarang, kan? Dia melihat ke arah saya dan memberi saya mengedipkan mata, membuat saya menggelengkan kepala karena kekalahan. Beberapa siswa bergosip merasa malu tetapi sebagian besar siswa hanya tertawa. Nama saya Profesor Avius dan saya harus mengatakan bahwa senang bertemu kalian semua. Walaupun ini secara teknis adalah kelas dasar dan beberapa orang mungkin berpikir itu tidak perlu, saya, di sisi lain, percaya kelas ini adalah dasar untuk apa yang akan membuat kamu penyihir yang hebat. Kami tidak akan melakukan banyak casting tetapi akan ada tugas dan proyek yang menyenangkan yang akan saya tugaskan di sepanjang jalan, jadi nantikan itu. Petik 2. Dengan itu, kelas meletus dalam keluhan yang disinkronkan untuk melakukan proyek. Saya tidak dapat membayangkan proyek seperti apa yang akan ia tugaskan pada usia 12 hingga 14 tahun, tetapi itu seharusnya agak mudah. Pada catatan itu, aku pikir hari ini adalah hari yang agak baik untuk memiliki ceramah. Tidak ada yang akan mendapatkan yang lebih mudah sehingga menyerap sebanyak mungkin pengetahuan sementara otakmu masih segar. Keluarkan buku catatan dan peralatan tulismu. Wajah kurusnya berkerut saat dia tersenyum. Elia menyesuaikan kacamatanya dan segera mengeluarkan buku catatan dan pena baru sambil dengan bersemangat menulis judul kelas dan tanggal hari ini. Iklan. Aku hanya mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan daguku di tangan ketika aku mulai mendengarkan. Topik hari ini akan fokus pada pemisahan antara Conjurers dan Augmenter. Dia menulis dengan berantakan di papan tulis. Ada diskriminasi yang tertanam kuat terhadap Augmenter oleh Conjurers pada premis bahwa Augmenter adalah brute, atau buas yang hanya bisa bertarung dengan membuat diri mereka kotor. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menyiarkan kutipan. Ini adalah stigma yang agak tidak berpendidikan yang harus disingkirkan semua orang di sini dan saat ini, dia mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya berubah serius. Kata-katanya menyebabkan beberapa gumaman ketidaksetujuan dan beberapa pengakuan. Berasal dari sudut pandang konjektur, adalah konyol untuk mengatakan bahwa kita berada di atas Augmenter karena tubuh kita lebih cocok untuk mempengaruhi mana jarak jauh karena ini adalah keuntungan yang kita miliki hanya ketika kita berada di level yang lebih rendah. Dia menulis beberapa poin-poin penting di papan tulis. Ketika inti mana mage, Conjurers dan Augmenter sama, mencapai tahap perak, kemampuan untuk memanipulasi mana menjadi jauh lebih tidak dibatasi. Semakin sedikit perbedaan antara penggunaan vena mana dan saluran mana karena kemurnian mana yang diproduksi dari inti mana kami memungkinkan kami untuk secara bebas memanipulasi mana dari jarak jauh dan secara langsung. Dia menggarisbawahi, jarak jauh, dan langsung, sambil mengelilingi titik, kurang dari perbedaan. Petik 1. Aku mendengar Elia, Profesor ini setidaknya tahu apa yang dia bicarakan. Saat berlatih, aku menjadi semakin sadar bahwa semakin tinggi tingkat yang kamu capai dalam budidaya inti mana, memang ada sedikit perbedaan yang benar. Jadi, beritahu, aku kelas. Jika, pada akhirnya, 2 penyihir, 1 penyihir dan 1 augmenter, keduanya mencapai tahap inti perak, siapa yang akan mendapat keuntungan? Aku, untuk 1, mengatakan bahwa keduanya cocok secara merata atau bahkan augmenter akan mendapat keuntungan. Pernyataan ini bahkan menimbulkan protes keras dari para siswa. Sebelum kamu menembakku, pikirkan tentang ini. Sampai tahap perak, dengan asumsi bahwa kita memiliki bakat dan keberuntungan yang diperlukan untuk sampai ke sana, baik Conjurers dan Augmenter melatih dalam mengembangkan sihir mereka. Namun, Augmenter juga dilatih tangan ke pertarungan tangan, menyempurnakan tubuh mereka bersama dengan keterampilan mereka sejak saat mereka terbangun, yang biasanya selama usia praremaja. Ketika Augmenter menjadi lebih kuat dan mencapai tahap akhir dari intinya, dia akan terus mengembangkan keterampilan jangka panjangnya, meskipun itu mungkin lebih rendah daripada Conjurers pada saat ini. Namun,
Begitu augmenter mencapai lebih dekat dan lebih dekat ke puncak pengembangan intinya, casting mantra jarak jauh akan menjadi lebih dan lebih alami sementara augmenter masih secara alami akan mempertahankan keterampilan tempurnya. Katakan padaku, apakah Conjurers benar-benar lebih mulia, tipe mage yang lebih dominan? Petik 2. Beberapa penyihir kuno tetap percaya bahwa Conjurers tetap menjadi manipulator mana yang berlaku tetapi Direktur Cynthia, bersama dengan banyak tokoh berpengaruh lainnya di benua ini mencoba untuk membangun cara-cara untuk menghambat kepercayaan ini. Saya memohon kepada kalian anak-anak untuk mengingat fakta ini. Augmenter, jangan menjadi panas kepala karena topik ini karena, pada tahap ini, Anda masih jelas-jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan para penjajah. Penyair, jangan hanya mondar-mandir di berita ini dan mengembangkan keterampilan tempur Anda. Meskipun mungkin lebih sulit bagi Anda untuk membela diri tanpa kompetensi alami dalam menempa mana di sekitar tubuh Anda secara internal, itu tidak berarti tidak ada cara untuk menggunakan mantra untuk memperkuat tubuh Anda. Jadi belajarlah bagaimana bertarung tangan ke tangan. Dia menutup catatannya dan berhenti bicara, meninggalkan keheningan bagi kita untuk mencerna apa yang baru saja kita dengar. Ada pertanyaan, katanya lembut, memberi kami senyum tulus. Tangan Elia segera terangkat dan profesor menunjuk ke arahnya untuk bertanya. Profesor, jika apa yang Anda katakan itu benar, apa sebenarnya hasil akhir antara dua kategori penyihir ketika mereka mencapai tahap perak atau bahkan lebih tinggi? Dia bertanya dengan serius, tidak ada sedikit pun teman perempuanku yang haus yang terlihat. Pertanyaan bagus. Elia Knight, dia melihat catatannya sebelum menjawab. Hasil akhirnya adalah dua penyihir dengan preferensi yang berbeda dalam gaya bertarung. Sang penyihir pada tahap ini akan dapat mengilhami tubuh mereka dengan mana seperti augmentor pada tahap yang lebih rendah, tetapi gaya bertarung mereka akan lebih condong ke arah pertempuran jarak jauh, yang terdiri dari banyak lapisan mantra untuk mengelabui dan menenun augmentor yang mungkin lebih mahir jika mereka mendekat. Dia menuliskan beberapa poin utama dalam penjelasannya. Sedangkan untuk augmenter, sementara mantra jarak jauh akan menjadi lebih alami bagi mereka, sama seperti Conjurers pada tahap ini, mereka biasanya lebih condong ke arah bertarung dari dekat dan menggunakan mantra proyektil lebih lurus ke depan. Augmenter, setelah semua, tidak seperti terbiasa dengan pertempuran jarak jauh seperti para Conjurer yang, untuk menjauhkan diri dari ancaman jarak dekat, menyiapkan banyak lapisan mantra melalui multicasting dan casting rantai. Dia melingkari kata kunci yang harus kita ingat. Elia hanya mengangguk mengerti ketika dia kembali menulis, hampir kata demi kata, apa yang dijelaskan profesor itu. Kelas berakhir dengan beberapa pertanyaan kecil dari berbagai teman sekelas. Ketika menara lonceng raksasa berbunyi, profesor menutup diskusi dan kami mempersiapkan kelas berikutnya. Aku akan menemuimu saat makan siang. Elia bertanya sambil mengemasi tasnya. Tentu, orang yang sampai di sana pertama-tama menyelamatkan tempat di antrean. Aku menepuk punggung teman saya sebelum pergi melalui pintu. Ketika saya berjalan melalui aula yang padat, saya merasakan beberapa tatapan di sana-sini setelah mereka mengenali penampilan dan seragam saya. Dalam perjalanan ke kelas saya berikutnya, yang merupakan manipulasi mana praktis, saya menyadari bahwa ada cukup banyak siswa yang memiliki ikatan. Kebanyakan tidak begitu mengesankan, seperti tikus bertanduk yang saya lihat di bahu seorang siswa, tetapi ada beberapa binatang buas yang agak besar yang dengan bangga dipamerkan oleh para siswa. Bocah ini yang kelihatannya berumur sekitar 15 tahun sedang menunggang kadal raksasa dan mengeluarkan dagunya dengan bangga. Aku bahkan tidak tahu apa yang disebut kadal itu tetapi dari jumlah mana yang dimilikinya di dalam inti binatang buasnya, itu tidak mungkin lebih dari binatang buas kelas C. Ketika saya tiba di kelas berikutnya, saya perhatikan bahwa tata letak ruangan ini sangat berbeda. Itu berbentuk seperti arena miniatur, dengan platform pertempuran di tengah, terbungkus dalam bidang penghalang, dan deretan kursi berputar di sekitarnya. Saya berjalan ke tempat acak dan duduk. Aku lapar, gerutu Sylvie ketika dia mulai dengan tidak sabar membenturkan kepalanya di atas kepalaku. Ya saya juga, makan siang masih agak jauh, apakah Anda ingin pergi dan menangkap sesuatu? Sylvie mengangguk dan berlari dengan kecepatan yang mengejutkanku. Dia sangat cepat dalam hal makanan. Semakin banyak siswa mulai mengisi ruangan setelah beberapa menit. Sementara sebagian besar adalah tahun pertama, ada beberapa tahun kedua yang memutuskan untuk mengambil kelas ini nanti. Bolehkah saya duduk di sini? Aku menoleh untuk menemukan Katin dalam seragam komite disiplinnya berdiri di sampingku. Tentu, silakan saja. Aku memindahkan tasku yang ada di kursi di sebelahku supaya dia bisa duduk. Ekspresinya tidak berubah tetapi dia memberi saya sedikit membungkuk sebelum mengeluarkan catatannya, dengan hati-hati meluruskan roknya secara halus sebelum mengambil tempat duduk. Yah, lihat siapa yang kita miliki di sini. Jika bukan Putri Katin dan sainganku, Arthur Lewin. Dari depan pintu, Ferit dengan percaya diri berjalan ke arah Katin dan aku. Sejak kapan dia menjadi saingan saya? Dan saingan dalam apa, tepatnya? Apakah kamu tidak berisik pagi ini? Aku menyandarkan kepalaku di tangan ketika aku memandangnya. Yah, ini pagi yang cerah hari ini. Bukankah upacara pembukaan hari ini membuatmu bersemangat? Dia mendengus ketika dia duduk di sisi yang lain. Kenapa dia duduk di sampingku? Saya pikir dia tidak begitu menyukai saya. Meskipun agak larut pagi, masih secara teknis pagi jadi. Selamat pagi. Pria bertubuh besar dan bertubuh besar yang mengenakan baju besi ringan bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang.
Dia terlihat lebih seperti petualang kelas rendah daripada profesor, tetapi ketika aku memeriksa level inti mana, aku terkejut melihat bahwa dia adalah panggung kuning muda. Yah, kami memiliki kerumunan siswa yang cukup. Aku tahu kelasku selalu populer tetapi aku merasa terhormat memiliki banyak siswa ini. Namaku Profesor Gaze. Selamat datang tuan-tuan dan tuan-tuan, dan selamat datang petugas DC. Ini adalah hak istimewa untuk apakah Anda di kelas saya. Saya tidak tahu apakah dia bersikap sarkastik atau tidak ketika dia mengarahkan sedikit sambutannya pada kami, tetapi saya memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Ini adalah manipulasi mana praktis, atau PMM seperti saya suka menyebutnya. Itu berarti kita akan melakukan hal-hal yang sangat praktis. Praktis, dalam definisi saya, berarti melalui contoh, karena cara apa yang lebih baik untuk belajar daripada melalui pengalaman langsung, kan? Suara bassnya yang dalam menggema di seluruh kelas, membangunkan siapapun yang mungkin masih mengantuk, termasuk saya. Saya mengerti bahwa sebagian besar dari Anda adalah tahun pertama dan bahwa banyak dari Anda baru saja bangun belum lama ini. Namun, orang tua semakin berdedikasi dalam mengajar anak-anak mereka begitu mereka bangun sebelum mereka bahkan mengirim mereka ke sini, jadi bahkan asumsi itu sebagian besar tidak akurat. Namun, demi kesetaraan, saya akan berasumsi bahwa setiap tahun pertama adalah pemula dalam manipulasi mana, tentu saja dengan beberapa pengecualian, yaitu 3 yang duduk di sana. Dia menunjuk ke kami bertiga sambil memberi kami kedipan, menarik perhatian kami dari semua orang di dalam ruangan. Aku yakin semua orang, termasuk aku sendiri, penasaran dengan tingkat kemampuan seperti apa yang dimiliki DC kita yang baru terbentuk. Mereka adalah orang-orang yang akan melindungi para siswa di sini di akademi ini, kan? Beberapa teriakan persetujuan muncul dari sekitar ruangan. Dalam hati saya menghela nafas, menyadari bahwa profesor ini akan membuat kelas ini sangat menyebalkan bagi saya. Aku melihat bahkan alis Kathleen berkedut kesal di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Baiklah. Jika Profesor Gaze bersikeras, saya akan mengajukan diri untuk mewakili komite disiplin untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok kami, yang dipilih secara pribadi oleh direktur. Ferit bangkit dari tempat duduknya dan meletakkan tangan kanannya atas hatinya dengan cara yang sombong. Mendesah. Haha, itu lebih seperti itu. Ferit, benar, turun ke panggung, dia menunjuk. Ferit dengan elegan turun dari kursinya ke arena pertempuran di tengah ruang kelas yang besar. Beberapa siswa bersorak untuknya sementara yang lain ingin darah. Jika tebakanku benar, kamu adalah penyihir panggung oranye terang dengan spesialisasi air, benar. Cukup bagus untuk anak 15 tahun, bahkan sebagai peri. Profesor itu mengusap dagunya, mengamatinya. Ya, dengan kenyataan bahwa aku tidak bisa merasakan level inti mana kamu, aku menganggap bahwa kamu pasti sedikit lebih tinggi dari diriku sendiri. Merupakan suatu kehormatan untuk menerima bimbinganmu. Sementara respon Ferit sangat sopan, dia memiliki nada sedikit kesombongan, seolah menyiratkan bahwa bahkan jika profesor adalah tingkat yang lebih tinggi, dia bisa berdiri sendiri melawannya. Tentu saja, bagaimanapun juga, aku berada pada tahap level kuning muda. Untuk membuat semuanya menjadi adil, aku hanya akan menggunakan serangan jarak jauh dalam demonstrasi ini. Dia mengeluarkan pedang 2 tangan dari item dimensi yang dia tempelkan pada gesper sabuknya dan menusuknya ke stadion di belakangnya. Aku tahu Ferit hendak memprotes bahwa itu tidak perlu, tetapi sebelum dia bisa, Profesor Gaze mengangkat tangannya. Tolong, kalau aku kalah, setidaknya aku akan punya alasan, kan? Tolong kurangi pria tua ini. Dia mengedip padanya ketika siswa lain mulai tertawa. Dia terdengar tulus tapi aku tahu dia yakin bisa menang melawan Ferit, bahkan dengan cacat ini. Ferit akan kalah, kata Katin lembut. Oh, benarkah? Bagaimana kamu bisa tahu? Bagi saya, itu hanya firasat tapi sepertinya Katin melihat sesuatu yang tidak saya rasakan. Namun, dia tidak menjawab, jadi aku kembali menonton pertempuran tiruan yang akan dimulai. Biarkan aku dengan cepat mengatur penghalang sebelum kita mulai sehingga audiens kita aman dari proyektil mana. Profesor itu menggumamkan beberapa mantra dan ruang di sekitar arena mulai bersinar redup. Mari kita mulai. Dia menyeringai ketika Ferit mengeluarkan tongkatnya dan bersiap untuk mantra. Ular air. Aliran air berputar di sekitar Ferit dan segera mengambil bentuk ular raksasa. Domain banjir. Ferit langsung mematikan mantra lain segera setelah mantra ular air terbentuk. Segera, genangan air naik berlutut di arena, dan ular air itu terjun ke lapisan air yang mengelilingi Ferit dan Profesor Gaze. Mantra domain adalah teknik tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat wilayah itu lebih menguntungkan bagi mage casting. Bola api, kata Profesor Gaze yang mengejutkanku. Mantra tingkat rendah yang dipelajari oleh setiap penyihir atribut api terbentuk di telapak tangan Profesor Gaze tetapi bukannya warna oranye kemerahan yang normal, mantra itu memancarkan cahaya biru suram. Sungguh menakjubkan bagi saya bahwa seorang augmenter dapat mengetahui dan menerapkan teori di balik sifat-sifat api ketika bahkan para ahli sulap yang paling cerdas pun kesulitan menggunakannya secara efisien. Bola api biru melesat keluar dari tangan Profesor Gaze dan terbang ke arah Ferit, yang tidak tahu seberapa kuat mantra itu sebenarnya. Anda harus melakukan yang lebih baik dari itu, Profesor. Ferit dengan percaya diri menjentikkan tongkatnya ke atas dan memanipulasi lapisan air di tanah untuk membentuk dinding air yang tebal di depannya. Pada saat yang sama,
Mantra ular air yang disulap oleh Ferit keluar dari air di sebelah Profesor Geis dan menerjangnya. Profesor kami membungkus lengan kirinya dengan api biru dan bersiap melawan kekuatan mantra Ferit. Saat ular air menghantam Profesor Geis, awan uap meletus, menyembunyikannya dari pandangan. Sementara itu, bola api biru menabrak dinding air, menciptakan desisan tajam saat mantra Profesor kami menembus pertahanan Ferit, membuat jalan menuju sesama anggota DC saya. Wajah Ferit memucat ketika dia menyadari bahwa dia tidak berdaya melawan bola api, tetapi dia dapat bereaksi pada waktunya untuk membentuk lapisan air lain di depannya untuk meminimalkan kerusakan. Bola api itu, sekarang mengecil seukuran kuku pada saat mencapai Ferit, masih menyisakan lubang di seragam pelindung yang dikenakannya, menjatuhkannya beberapa langkah sebelum dia tersandung ke pantatnya. Apakah kamu menyerah? Profesor Geis tersenyum lebar ketika dia berjalan keluar dari awan uap sambil menyulap dua bola api biru lagi di tangannya. Ya, aku mengakui, Ferit menundukkan kepalanya karena malu ketika dia berjalan kembali ke kami, seragamnya basah kuyup. Para siswa semua bergumam tentang bagaimana DC tidak sehebat itu. Kamu melakukannya dengan baik, Ferit. Aku menepuk punggung elf itu. Dia melakukannya dengan baik mengingat dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Apa yang profesor ini coba lakukan dengan membodohi kita di sini? Apakah dia hanya ingin meningkatkan egonya dengan memilih murid-muridnya? Apakah ada orang lain yang mau menjadi sukarelawan? Katanya sambil menatap Katin dan aku. Aku hendak mengangkat tangan, tetapi kaget ketika Katin tiba-tiba terangkat dari kursinya dan berbicara. Tolong bimbing aku dengan baik, katanya sebelum melompat turun ke arena.